Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita dapat dikumpulkan di hari yang ke-28 ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan tanpa halangan apapun yang memungkinkan kita untuk datang bersama berkumpul di sini, berjamaah mendatangi masjid untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari Yaumul Akhir nanti. Allahumma amin. Ini sudah hari ke-28, berarti kita sudah melewati malam ke-25 dan malam ke-27. Ngomong-ngomong ini cuaca itu mulai berubah sejak malam ke-27 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi malam ke-27 paginya tuh langsung dingin, biasanya sumuk. Nggih, napa nggih? Nggih, kroso banget nih. Apakah itu tanda-tanda? Wallahu alam. Tidak usah kita menebak-nebak, karena apa, sejatinya Lailatul Qadar itu adalah hadiah bagi orang-orang, bagi umat yang dia itu bersungguh-sungguh selama Ramadan, tidak hanya untuk ibadah mahdoh, tapi juga untuk ibadah ghairu mahdoh. Dari kemarin saya dapat broadcast dari Ustadz Tulus Mustafa, yang beliau hanya mengartikan, menerjemahkan dari Ustadz Yusuf Qaradawi, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya dicari dari tiang-tiang masjid saja, tapi juga dari ridho orang tua, sedekah kita kepada orang yang membutuhkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang membuat diri kita dan orang lain juga ikut senang. Sehingga semua yang ada di sini, semoga kita semuanya berharap bersama-sama dan kita semuanya saling mendoakan satu sama lain untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, di waktu yang singkat ini mungkin hanya 5 menit, saya ingin menyampaikan tentang kisah perjalanan ya. Jadi teman-teman saya itu banyak dari Madura Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ketika berkunjung ke Madura, melewati jembatan Suramadu, kita akan langsung masuk ke Pulau Madura. Nanti Bapak dan Ibu nantinya akan melihat bahwa di sepanjang Sampang sampai Bangkalan itu ada masjid banyak. Tapi yang mendirikan cuma satu, yaitu yang disebut dengan Syekhona Khalil, atau biasa kita kenal dengan Kiai Khalil Bangkalan. Kalau kita runut, Kiai Khalil Bangkalan itu sinten? Kiai Khalil Bangkalan itu adalah yang memberikan ijazah ilmu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia memberikan ijazah ilmu juga kepada Kiai Dahlan, tapi Kiai Dahlan yang dimaksud di sini bukan Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah. Nanti Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan itu nanti ketemunya di Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mekah. Jadi ada dua ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i yang kemudian menetap di Mekah dari Indonesia, yaitu yang pertama adalah Syekh Al-Minangkabawi dan yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti berdua itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan nanti ketemu di Syekh Nawawi Al-Bantani, sanadnya. Tapi keduanya sama-sama mendapatkan ijazah dari kedua ulama tersebut. Nah, tadi Kiai Khalil Bangkalan tadi kalau mau dirunut lagi, ada muridnya yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Dahlan. Kiai Haji Dahlan ini merupakan menantu dari Kiai Soleh Darat, yang dimana Kiai Soleh Darat itu adalah guru dari Raden Ajeng Kartini, yang menuliskan suatu buku yang disebut dengan Habis Gelap Terbitlah Terang, atau dalam bahasa Arab Minat Dulumati Ilan Nur, dari gelap menuju cahaya. Bapak dan Ibu sekalian, Kiai Khalil ini berdakwah di Madura itu ya. Kalau sekarang kita bicara Madura, kemana-mana itu kalau kita lihat orang Madura itu pakaiannya itu luar biasa. Mau nikahan, mau ke masjid, mau ada hajatan yang lain, mesti sarungan dan pakai baju koko. Mesti seperti itu. Nah, kemudian biasanya suka pada pakai peci yang panjang-panjang. Itu menunjukkan bahwa luar biasanya Madura itu yang dulu terkenal dengan tradisi yang keras yang disebut dengan carok, ternyata Islamnya juga kental di sana.
Bagaimana strategi Kiai Khalil itu untuk membangun Madura, Islam di Madura maksud saya, ada dua Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah membangun masjid. Jadi membangun masjid dari Sampang sampai Bangkalan, tidak menggunakan uang dari pemerintah, waktu itu kan berada di di dalam penjajahan Belanda. Tidak pakai uang pemerintah, tapi menggunakan uang beliau sendiri, walaupun yang dimaksud masjid itu adalah minimal suatu tempat di mana orang bisa bersujud, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara lagi di Arab itu segala sesuatu, segala tempat yang dia bisa berfungsi sebagai tempat sujud itu disebut dengan masjid. Tapi kalau masjid yang digunakan untuk jamaah disebut dengan jami'. Kalau dalam bahasa Turki disebut dengan cami'. Ulu cami', masjid besar. Nah, masjid yang dibangun itu untuk memberikan suatu filosofi bahwa dakwah yang pertama kali ditegakkan itu adalah tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu masjid. Yang kedua, bahwa masjid itu juga membangun kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan kognitif. Kalau tadi kita tengok di Madura banyak masjid, di Arab itu semua yang bisa untuk sholat disebut dengan masjid. Kalau Bapak dan Ibu itu nanti ada kesempatan ke Madinah, dari Masjid Qiblatain ke arah selatan, nanti ada suatu pertigaan, nanti kalau ke selatan nanti ke arah Mekah, ke utara nanti, saya belum pernah, saya barunya ke selatan, itu nanti di pojokannya ada Masjid Salman. Masjid Salman nggak pernah dipakai, karena bukan jami'. Jadi itu cuma untuk singgah para penggembala kambing di sana. Nah, karena yang disebut dengan masjid yang untuk berjamaah disebut dengan jami', dan di dalam jami' itu ada suatu kegiatan selain untuk menegakkan tauhid yaitu sholat dan segala macamnya, ibadah-ibadah madhol lainnya, ada juga kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk menghidupkan kognitif, kalau dalam bahasa sekarang menghidupkan akal sehat, menghidupkan pemikiran-pemikiran. Berkumpul mereka jadi satu, cendekiawan-cendekiawan muslim itu, sehingga menghasilkan suatu institusi pendidikan yang dibangun murni dari masjid yang disebut dengan Al-Jami'ah. Napa niku Al-Jami'ah, Bapak dan Ibu sekalian? Universitas. Al-Jami'ah itu adalah universitas. Makanya di Jogja itu ada dua. Pertama di utara, Jalan Kaliurang, Al-Jami'atu Al-Islamiyah Al-Indonesia, UII, dan yang kedua ada di Jalan Adi Sucipto. Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Yogyakarta, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi masjid membangun tauhid, juga membangun kognitif, membangun budaya-budaya ilmiah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang dibangun oleh Syekhona Khalil itu selain masjid juga merupakan benda, tapi juga memiliki kegunaan yang besar, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Perahu. Jadi di daerah Bangkalan, itu ada di tempat makamnya Syekhona Khalil itu, ada suatu monumen perahu, yang perahu tersebut dinamakan dengan Sarimuna. Pembangunan masjid dan pembangunan perahu ini memberikan arti Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dakwah tauhid itu harus dijalankan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Nek mau ngaji to, nek mau sholat to, tidak ada kekuatan ekonomi, tauhidnya tidak kokoh. Diganggu satu kardus Indomie saja mungkin sudah goyah. Tetapi jika cuma membangun ekonomi, tidak membangun tauhid, hanya menghasilkan nyun sewu, manusia yang hanya sebagai binatang, saling menerkam satu sama lain hanya untuk mengisi isi perut. Sehingga pembangunan antara masjid dan pembangunan antara masjid dan perahu, tauhid dan ekonomi harus berjalan beriringan supaya menghasilkan umat yang kuat. Alhamdulillah sekarang ini di Takmir Masjid Pangeran Diponegoro, DKM Dewan Kemakmuran Masjid Pangeran Diponegoro
ada yang namanya struktur bidang saya lupa kepanjangannya. Bidang pemberdayaan jaringan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, nantinya insya Allah masjid itu tidak hanya sebagai sarana kita untuk ngaji dan segala macamnya, tapi jadi sarana kita untuk membangun potensi ekonomi kita masing-masing. Jadi insya Allah, apa fungsinya? Fungsinya yaitu supaya Bapak dan Ibu bisa, yang sekarang belum bisa zakat mal, mungkin tahun depan bisa zakat mal. Amin. Nisabnya itu kan 85 gram emas, 85 juta sekitar itu. Selama 1 tahun dan haulnya 1 tahun haulnya. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, jamaahnya senang, nanti masjidnya juga bisa ikut lebih makmur lagi. Pembangunan bisa digelontorkan lebih jauh lagi dibandingkan sekarang. Itu keinginan kita bersama. Masjidnya nanti bisa rame, bisa memberikan banyak manfaat. Bapak dan Ibu juga senang karena ekonominya juga terangkat. Insya Allah. Tidak hanya soleh, tapi juga sugih. Leres napa leres? Sinten boten pengen sugih? Boten enten. Alhamdulillah. Kalau di masjid ini semuanya yang hadir di sini, insya Allah semuanya sugih. Apalagi menjalankan 2 rakaat sebelum sholat subuh, entah itu di rumah, entah itu di masjid, maka itu pahalanya adalah seperti dunia dan seisinya. Berarti kan sugih tenan niku. Bill Gates wae sing sugih koyo ngono kae tetep wae pegat. Kasihan. Tapi kita sementara ini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala dari sholat-sholat yang kita lakukan, termasuk sholat fajar itu, insya Allah membuat hati kita juga kaya, pikiran kita kaya, dan nantinya material kita juga kaya. Allahumma amin. Ngaten mawon, mekaten anggen kula matur, insya Allah bisa dilanjut di lain waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.